dan juga kalangan akademisi itu mau tidak mau bernyatu bersama dalam gerakan yang tadi Bung Isa katakan Indonesia siaga, ya. Kalau buat saya kita nggak siaga lagi, tidak siaga lagi. Kita memang harus sudah bertindak, ya. Harus sudah mulai bergerak. Saya tidak mengatakan mereka belum sampai ke pengkhianat, tapi kalau oleh Tonquist itu mengatakan bahwa mereka itu adalah yang melaksanakan demokrasi kaum penjahat, itu benar. Dan ini sebetulnya kalau dilihat donasi politik Jokowi, cuma ini 5 orang yang terlibat. Maksud saya 5 orang terlibat itu Joko Widodo, dan ini untuk pertama kalinya saya sebut Ibu Iriana, karena selama ini saya nggak pernah mau menyebut Ibu Iriana, ya. Kemudian Gibran, dan kemudian juga Kaisang, dan kemudian Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Purnawirawan Perwira Tinggi TNI, ya, yang tentunya masih mempertahankan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, dan juga 11 kepemimpinan TNI. Ya. Kenapa saya kemukakan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit? Ya, tentunya Bapak-Bapak itu akan tetap memegang teguh sebagai warga negara Indonesia. Anda pasti akan tetap mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya, sebagai ideologi negara dan konstitusi negara, dan juga negara kesatuan kita dari Sabang sampai Merauke, ya. Kenapa saya kemukakan ini sebagai poin pertama? Karena saya yakin tidak ada pikiran di dalam otak Bapak-Bapak, ya, bahwa kita akan melakukan makar. Jadi apa yang Bapak-Bapak lakukan hari ini ataupun juga yang kita lakukan hari ini bukanlah untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan, melainkan untuk memperbaiki, ya, agar demokrasi kita kembali ke relnya, dan juga agar pemilu kita tahun 2024 itu benar-benar langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Kenapa itu kemudian juga belakangan ini banyak gerakan-gerakan? Karena kita tahu yang tadi Bung Ishak tadi udah katakan, memang sudah pasti tidak tidak netral. Presiden sudah pasti tidak netral, ya. Dan beliau juga memang tampaknya, ya, itu menggunakan tangan, ya, khususnya Polri, ya, dalam menggerakkan orang-orang di daerah supaya paslon yang didukung oleh Presiden itu akan memenangi pemilu 2024 ini, ya. Apalagi kemudian kalau ada kalimat yang kita cari adalah pemimpin yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk ke depan, bukan pemimpin yang kita pelihara dan selalu mencari perbedaan sehingga menimbulkan konflik, ya. Ini benar-benar sudah merupakan suatu asumsi dari seorang Kapolri bahwa seakan-akan kalau calon pemimpin yang terpilih itu bukan orang yang didukung presiden, itu adalah orang yang suka menimbulkan konflik, ya. Ini yang buat saya seorang Kapolri harusnya tidak boleh membuat pernyataan semacam itu, ya, karena ini sudah boleh dikatakan pernyataan yang sangat politis, ya, dan bertentangan dengan seorang Kapolri yang harusnya itu menjaga, memelihara, dan kemudian juga menjadi pengayom dari rakyat.
Ini seakan-akan ini garis politik Kapolri sudah jelas, dan apa yang dikatakan oleh Kapolri itu adalah sebuah perintah pada jajaran bawahnya ya. Dan karena sampai detik ini baik Panglima TNI maupun KSAD menyatakan TNI netral, dan karena itu kita berharap jajaran TNI ya di bawahnya juga netral. Dan tidak boleh ada kemudian komando-komando ya, perintah-perintah yang pada dasarnya semuanya menunjukkan bahwa TNI tidak netral ya. Apa yang saya katakan di sini, kalau Panglima mengatakan A dan kemudian KSAD mengatakan B, kalau di bawahnya itu beda, berarti mereka tidak melaksanakan komando Panglima atau perintah dari komandan. Dan kalau itu terjadi, Bapak-bapak pasti tahulah itu berarti suatu tindakan yang disersi ya, atau suatu tindakan yang bertentangan dengan garis perintah dari komandan ataupun Panglima TNI dan juga dari KSAD. Dan kalau sudah demikian jarannya, berarti TNI yang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan Panglima dan KSAD itu bisa dikatakan mereka membantu suatu proses perjalanan pemilihan umum yang curang. Jadi ini yang kemudian kita harus katakan ya. Dan saya mungkin sedikit mengomentari Pak Ishak tadi ya. Dalam sejarah Indonesia ya, negara kesatuan yang dibangun dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua ya, dalam sejarah itu memang berapa kali mengalami pemberontakan ya, tapi bukan pemberontakan dalam arti separatisme, tapi ini pemberontakan daerah ya, pemberontakan daerah dari suatu misalnya perasaan tidak puas dari berbagai daerah terhadap pusat ya. Seperti contoh PRRI Permesta ya, itu bukan separatisme. Ingat ya, itu bukan separatisme, tapi suatu ungkapan ketidakpuasan dari masyarakat daerah atau politisi yang kemudian berkoalisi dengan TNI ya, khususnya TNI AD, karena misalnya pimpinan-pimpinan di pusat ya, dalam hal ini Soekarno dan Nasution itu dianggap tidak mencerminkan kepentingan masyarakat daerah ya, jadi itu yang terjadi. Dan kalau yang dalam soal separatisme, kita tahu kita pernah mengalami separatisme RMS misalnya, Republik Maluku Selatan di Maluku, kemudian yang jelas organisasi Papua Merdeka ya yang masih terus bergerak di Papua, dan kemudian Aceh Merdeka. Tapi Anda tahu semua gerakan-gerakan pemberontakan yang di situ ada unsur TNI-nya itu selama ini bisa selesai baik dengan suatu pertempuran sedikit ya, dan kemudian kenapa kemudian bisa bisa selesai dengan baik-baik melalui dialog. Itu karena masalahnya kalau menurut almarhumah dosen kami Ibu Miriam Budiarjo, karena memang di kalangan TNI masih memiliki apa yang disebut esprit de corps ya, semangat korps ya. Buktinya PRRI bisa selesai, Permesta juga bisa selesai, dan kemudian juga yang lain-lain juga bisa selesai dengan baik-baik ya. Dan kalau misalnya dulu banyak sekali analis asing nyatakan Indonesia diambang perpecahan pasca reformasi, tapi Anda tahu yang terjadi di Maluku, yang terjadi di Kalimantan Tengah ya, itu juga akhirnya bisa selesai baik-baik tanpa perpecahan. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, orang Indonesia itu sebetulnya perasaan keindonesiaannya ya, nasionalismenya itu masih cukup kuat untuk bisa tetap mempertahankan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, tanpa harus melalui tekanan ataupun gerakan pertempuran dan sebagainya. Itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah buat saya ya, lagi-lagi buat saya, presiden ini memang kita tidak bisa mengatakan bahwa presiden mungkin belum sampai kepada kategori sebagai pengkhianat bangsa. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan presiden pengkhianat bangsa itu harus ada ukuran-ukurannya. Tapi kalau saya berani mengatakan bahwa presiden itu adalah pembajak demokrasi, perusak demokrasi Indonesia,
saya berani mengatakan ini saya pertahankan ucapan saya. Kenapa demikian ya? Kalau beliau tahu bahwa sebetulnya 2 kali pemilihan umum lagi Indonesia itu sudah menuju pada suatu demokrasi yang boleh dikatakan matang atau mapan, itu beliau tahu. Tapi kemudian mengapa beliau merusak demokrasi Indonesia, membajak demokrasi Indonesia dengan mengajukan anaknya yang sebetulnya beliau juga tahu itu belum memenuhi syarat secara usia dan juga belum memenuhi syarat secara pengalaman, karena beliau sendiri mengatakan umurnya belum 40 kok, dia juga baru 2 tahun jadi wali kota di Solo, ya jangan gitulah gitu kan. Tapi ternyata apa yang diucapkan kepada umum dan apa yang dijalankan di belakang itu beda. Itulah yang kemudian saya berani mengatakan Presiden melakukan dramaturgi ya. Jadi apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu seperti bumi dengan langit. Itu satu ya. Anda lihat juga yang lain ya, bahwa beliau katanya akan berada atau mendukung 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Tapi kita tahu persis apa yang terjadi misalnya menjelang debat calon presiden ketiga, itu jelas-jelas bahwa Presiden Republik Indonesia itu mendukung salah satu paslon dan bahkan bicara dengan 3 menterinya bagaimana memenangkan paslon ini ya, termasuk juga kampanye apa yang harus mereka lakukan. Kalau saya katakan kampanye itu bisa by persuasion ya, melalui bantuan sosial, tapi juga by force ya. By force itu misalnya memaksa yang namanya kepala-kepala daerah ya untuk kemudian melakukan baik itu persuasi ataupun intimidasi kepada rakyat agar mendukung pasangan calon yang didukung oleh presiden ya. Dan buat saya itu juga merupakan suatu kejahatan demokrasi ya. Dan kemudian yang ketiga ya, dari Anda bisa lihat bagaimana dia melakukan politik ketakutan kepada tokoh-tokoh politik ya, baik di dalam koalisi yang mendukung anaknya ya, maksud saya paslon nomor 2 ini, ataupun partai-partai politik dan politisi baik yang ada di DPR maupun yang ada di DPRD di daerah ya, atas tindakan mereka yang boleh dikatakan masuk dalam kategori koruptif ya, mereka melakukan korupsi ya. Ini yang juga terjadi. Makanya jangan Anda kaget kalau misalnya upaya Masinton ya, nama belakangnya Masinton Pasaribu ya, Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket itu boleh dikatakan tidak mendapatkan dukungan yang begitu penuh ya dari kalangan parlemen, not even ya, tidak juga dari partainya sendiri ya. Apa ini yang ingin saya katakan di sini adalah parlemen tampaknya tidak memiliki keberanian untuk menjadi ya balancer, untuk menjadi balancer maupun untuk menjadi pengawas dari jalannya sebuah pemerintahan dari segi legislatif ya. Check and balance-nya ya. Check balance-nya nggak boleh dikatakan nggak berjalan. Makanya maaf kata, kalau misalnya akan diajukan apakah itu hak angket ataukah hak bertanya ataukah hak yang lain juga, buat saya di parlemen nggak akan jalan. Termasuk juga usulan-usulan untuk melakukan pemakzulan ya. Kenapa demikian? Kekuatan di parlemen itu boleh dikatakan sudah di tangan Presiden Jokowi ya. Dan karena itu ya, ini menurut saya tidak ada jalan lain kecuali kalau kemudian bapak-bapak yang sekarang sudah memiliki hak politik karena sudah menjadi sipil, dan juga teman-teman para aktivis civil society ya, atau masyarakat kewargaan, dan juga kalangan akademisi itu mau tidak mau benyatu bersama dalam gerakan yang tadi Bung Isa katakan Indonesia Siaga ya. Kalau buat saya kita nggak siaga lagi, tidak siaga lagi. Kita memang harus sudah bertindak ya, harus sudah mulai bergerak ya. Apa yang saya katakan bergerak ya, saya terus terang tidak ingin menggerakkan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk melawan aparat baik itu TNI maupun Polri. Kenapa demikian? Karena kita harus menganggap yang namanya TNI
yang namanya Polri itu adalah anggota masyarakat yang kemudian dididik dalam bidang kemiliteran ataupun kepolisian, yang kemudian harusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Dan karena itu baik itu teman-teman di TNI maupun teman-teman di Polri itu adalah bagian dari satu kesatuan masyarakat Indonesia. Dan kita, kalau saya terus terang mengajak bagaimana mereka-mereka yang ada di TNI, dari misalnya Tamtama, kemudian Bintara, Perwira Pertama, Perwira Menengah, sampai Perwira Tinggi, itu kembali ke tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok fungsi TNI itu adalah bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh dari luar ya, dan kemudian juga tentunya membantu Polri dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Demikian juga Polri, tugas Anda itu adalah yang tadi saya katakan, pengayom, pelindung, dan kemudian pelayan masyarakat. Bukan Anda adalah pelindung dan kemudian pelayan dari seorang penguasa yang kebetulan dia menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak ada tugas pokok dan fungsi dari kedua institusi ini yang kemudian adalah untuk melakukan atau melaksanakan perintah dari seorang presiden untuk kemudian memenangkan salah satu paslon yang ikut di dalam pemilihan umum. Karena kalau ini terjadi, berarti Anda ikut di dalam politik, dan kalau Anda ikut berpolitik lagi-lagi yang tidak sesuai dengan jalan demokrasi, berarti Anda juga ikut merusak demokrasi kita, ya. Jadi ini saya tidak berani mengatakan bahwa Anda berkhianat kepada negara dan bangsa Indonesia, ya, karena Anda boleh dikatakan menyatu dengan para pengkhianat, ya. Saya tidak mengatakan mereka belum sampai ke pengkhianat, tapi kalau oleh Tonquist itu mengatakan bahwa mereka itu adalah yang melaksanakan demokrasi kaum penjahat, ya, itu benar, ya. Jadi demokrasi kita ini akan kembali ke demokrasi sebelum 1998 yang dalam kategori pengamat politik ahli tentang Indonesia juga, ya, oleh Tonquist, ya, itu mengatakan itu kita harus menghindari demokrasi kaum penjahat. Kenapa ini penting? Satu, kalau kemudian nanti tanggal 30 Januari ternyata indeks demokrasi Indonesia turun, itu Anda tahu bahwa itu berarti reputasi Indonesia yang dibangun oleh TNI juga, ya, Polri juga, termasuk rakyat Indonesia untuk membangun demokrasi, ya, menjadi demokrasi yang substansial, itu akan gagal. Satu. Kedua, reputasi Indonesia sebagai negara berkembang, negara muslim yang kemudian ingin menjadi contoh sebuah negara yang bisa melaksanakan demokrasi secara apik, yang itu dimulai sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono melalui Bali Demokrasi Forum, itu akan sulit untuk kemudian lanjut. Apa artinya itu? Indonesia tidak lagi dipandang oleh negara berkembang sebagai sebuah negara yang akan bisa menjadi kampiun demokrasi bagi negara-negara muslim dan juga bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ya. Dari sisi negara berkembang. Dari sisi negara maju, Indonesia tidak akan lagi dipandang sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam yang kemudian juga bisa menjadi contoh, dan kemudian dengan itu Indonesia akan kemudian bisa melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif yang boleh dikatakan terhormat, ya. Kenapa demikian? Karena memang citra positif Indonesia boleh dikatakan menurun. Apalagi kalau kemudian itu indeks persepsi korupsi kita yang juga nanti akhir bulan ini ternyata keluar. Kalau itu semakin turun, Anda bisa berani mengatakan, dan saya juga berani mengatakan, bahwa indeks demokrasi Indonesia sejak 2015, ya, di era Jokowi itu grafiknya menurun, ya, dan kemudian indeks korupsi Indonesia itu grafiknya akan naik, ya, walaupun kenapa? Ya, makin parah. Ya, walaupun lagi-lagi, ya,
Maaf kalau saya berani mengatakan kasus bebasnya Haris Azhar dan Fathia ya kemarin, maaf, belum tentu ini bebas murni dan akan maju lagi, bukan mustahil. Ini juga adalah cara untuk kemudian menunjukkan pada dunia dan juga pada orang-orang seperti Bung Abraham Samad ya, bahwa kebebasan berbicara masih ada. Ini untuk kemudian menihilkan atau mematahkan seakan-akan yang namanya pemerintahan Jokowi itu sama dengan pemerintahan Orde Baru, ya. As simple as that. Mungkin teman-teman mengatakan saya salah, tapi saya sebagai seorang political scientist ya dan juga pengamat hubungan internasional, saya berani mengatakan bukan mustahil, ini adalah salah satu cara untuk menahan supaya indeks demokrasi Indonesia ya nggak turun-turun amat di tengah proses pemilihan umum yang boleh dikatakan amburadul ini. Bukan cuma persoalan pelaksananya ya, KPU, Bawaslu dan yang lain-lain juga ya, tapi juga bagaimana kalau kemudian seorang presiden itu benar-benar tidak netral di dalam pelaksanaan pemilu ini ya, bahkan kemudian seorang presiden diduga atau patut diduga pasti melakukan intervensi dan melakukan perintah kepada jajarannya ya. Bahkan seorang presiden itu bisa ikut-ikutan misalnya menentukan supaya KPU tuh ubah format. Padahal persoalan format debat itu ada persoalan teknis yang terlalu tinggi bagi seorang presiden kemudian ikut campur di dalam menentukan ya format tersebut. Kedua, saya beri contoh misalnya ya, bagaimana juga kemudian beliau memanggil beberapa tokoh organisasi kepala desa untuk datang ke istana untuk bikin juga pernyataan di Jakarta ya, mengundang Gibran, dan kemudian juga untuk membuat pernyataan di Bandung ya, itu yang di Jawa Barat itu ya, yang juga mengundang Prabowo Subianto dan juga kalau nggak salah seorang menteri yang lain ya. Apa yang ingin saya katakan di sini, kalau kemudian yang namanya aparat desa yang harusnya bisa juga dikendalikan oleh pemerintahan daerah, tapi kalau tadi Bung Ishak mengatakan bahwa sebagian yang namanya gubernur, bupati dan wali kota, kalau itu gambarnya itu benar-benar udah merah, maksud saya dikuasai oleh presiden, what can you expect? Apa yang Anda harapkan ya? Kalau kemudian seorang atau pimpinan desa ya itu kemudian bisa mobilisasi massa yang tadi saya katakan dengan cara apapun. Cara apapun itu bisa dengan persuasi, tapi juga bisa dengan cara-cara kekerasan ya. Saya beri contoh, ancaman untuk nggak dapetin BLT, ancaman untuk misalnya kesulitan untuk membuat KK dan sebagainya. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan ya, bahwa kita memang harus menyelamatkan demokrasi Indonesia ya. Karena kalau setiap 5 tahun nih Pak Gatot ya, setiap 5 tahun atau kalau kita lihat ya, itu 45 kita merdeka, 65 terjadi suatu gonjang-ganjing politik ya, itu 20 tahun Pak ya. Kemudian 65 timbul lagi 98 ya, itu 65 98 33 tahun. Kemudian 98 sampai 2024 ini 26 tahun. Kalau setiap masa itu Pak ya, itu selalu terjadi suatu perubahan dari demokrasi ke otoriter ke demokrasi. Kita tidak pernah bisa membangun demokrasi kita yang kemudian bukan cuma menyelamatkan demokrasi, tapi terlebih penting lagi, anggaran untuk pelaksanaan demokrasi itu bisa kita simpan ya, kita saving untuk membangun yang namanya ekonomi Indonesia, yang membangun yang namanya manusia Indonesia supaya kecakapannya itu cukup tinggi ya, dan kemudian kita bisa bersaing dengan negara-negara paling sedikit ya, negara tetangga Asia Tenggara lah ya. Kenapa saya katakan demikian? Pak Gatot tahu bahwa sekarang Timor Leste itu pembangunan sumber daya manusianya itu hebat banget ya, walaupun dananya sedikit. Kemudian Anda juga tahu ya, di Asia Tenggara itu orang Indonesia itu adalah orang yang memiliki IQ terendah
ya, di antara 11 negara ASEAN. Apa artinya ini? Ini berarti asupan makanan, asupan gizi, asupan protein bagi anak Indonesia itu benar-benar tidak cukup untuk menjadikan dia memiliki IQ yang cukup baik. Karena itu memang tergantung juga pada bukan cuma pendidikan, tapi juga makanan yang ditinggalkan. Tapi ini juga bukan berarti kemudian ada program bantuan makan siang itu. Sebab kalau bapak-bapak dari kalangan mantan tentara ya, mantan Panglima TNI bisa menghitung lah ya, kalau angkanya 1 hari 1 triliun dan katanya 1 tahun itu 400 triliun, Pak Gatot pasti bisa tersenyum. Itu angka sekarang Pak, itu lebih dari 3 kali lipat anggaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Benar nggak? Kalau saya salah, mohon saya tinggi, tapi anggarannya seperti itulah. Nah kalau kemudian seperti itu, apakah ada jaminan itu akan meningkatkan, menghilangkan stunting, menambah kapasitas otak ya, dan juga menambah ketahanan tubuh? Saya rasa enggak. Dan itu yang tadi juga kami juga selalu mengatakan ya, bahwa kalau Pak Gatot ingat ya, kami yang ada di dalam lingkaran circle namanya anak-anak muda dulu Bu ya, Pak ya, tahun 98 kami masih muda-muda ya, kayak Rizal Sukma ya, Jaleswari Promoda Wardani, kemudian lanjut dengan Andi Wijayanto. Itu kami adalah orang-orang yang membantu Kementerian Pertahanan dulu masih departemen ya, membantu juga TNI AD ya, membantu juga kalangan intelijen dalam membuat undang-undang undang-undang pertahanan negara, undang-undang TNI dan juga undang-undang intelijen. Untuk apa? Supaya ketiga institusi intelijen, Kemhan dan juga polisi dan sebagainya itu bisa menjadi institusi-institusi yang boleh dikatakan sangat membanggakan. Dan terakhir nih, ini benar terakhir, Bung. TNI kita untuk saat ini itu adalah institusi yang mendapatkan kepercayaan tertinggi dari hasil survei mengenai Presiden, kemudian TNI, Polri, Kejaksaan, DPR ya. TNI tertinggi. Kenapa TNI tertinggi? Karena TNI lagi-lagi tidak melaksanakan yang apa disebut oleh yang dahulu itu dui fungsi ABRI. Dan kalau sekarang pemimpin negara dalam hal ini presiden itu kemudian menarik kembali ya, secara langsung maupun tidak langsung TNI untuk berpolitik, lagi-lagi bukan politik untuk negara tapi politik untuk kekuasaan keluarga presiden, makanya kita patut menyayangkan. Dan makanya itu saya katakan, mari kita ajak kembali ya teman-teman di TNI, teman-teman di polisi, jangan sampai ya yang disebut dengan dinasti politik benar-benar akan terjadi ya, yang sebetulnya dinasti politik itu adalah dinasti politiknya Jokowi ya, mungkin bergabung dengan dinasti politiknya Prabowo Subianto dan Orde Baru yang lain ya. Dan ini sebetulnya kalau dilihat dinasti politik Jokowi cuma 5 orang yang terlibat Pak. Maksud saya 5 orang terlibat itu Joko Widodo, dan ini untuk pertama kalinya saya sebut Ibu Iriana. Karena selama ini saya nggak pernah mau menyebut Ibu Iriana ya. Kemudian Gibran, dan kemudian juga Kaisang, dan kemudian Bobby. Ini, kenapa? Gimana Pak? Ya 5 ya. 5, ya 5. 5 inilah yang menjadi sumber yang tadi saya katakan, bangunan dinasti yang sedang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kalau gara-gara 5 orang aja kita nggak bisa bergerak, nggak bisa membangun demokrasi dengan baik, membalikkan demokrasi realnya, saya patut bertanya, apakah kemudian memang kita tidak lagi memiliki suatu kekuatan moral, kekuatan politik ya, untuk kemudian mengembalikan demokrasi realnya supaya gonjang-ganjing politik pasca 2024 ini tidak akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.